warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok diantaranya Mahira, Umi Kulsum, Hajrah, Maulida Rastiamanda, Irmayanti, Lydia Amasya Patoko, Fadlia, Nurul Hafiza, Anjalna, Nirvangelista Agebrina Lentu, Adi Perkasa. Jadi video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Ibu Arum Pujinintias SPD MPD. Adapun materi yang akan kami sajikan pada presentasi kali ini yaitu implikator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi yang pertama ada pengertian implikator. Implikator adalah makna yang tersirat di balik suatu ujaran. Makna ini tidak terungkap secara langsung dalam ujaran tersebut, tetapi dapat dipahami oleh pendengar dengan menggunakan pengetahuan dan konteks yang dimilikinya. Dalam pragmatika, implikator percakapan adalah jenis implikator yang paling sering dipelajari. Implikator percakapan terjadi ketika penutur dan mitra tuturnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam hal ini, penutur akan menyampaikan maksudnya secara tidak langsung, dan mitra tuturnya akan berusaha untuk memahami maksud tersebut dengan menggunakan pengetahuan dan konteks yang dimilikinya. Implikator memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, implikator tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ujaran. Makna implikator tersirat di balik ujaran tersebut dan tidak dapat ditemukan dengan hanya menafsirkan ujaran tersebut secara literal. Yang kedua, implikator dapat dibatalkan. Makna implikator dapat dibatalkan jika terdapat informasi baru yang bertentangan dengan implikator tersebut. Yang ketiga, implikator bersifat terbuka atau banyak makna. Makna implikator dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh penutur dan mitra tuturnya, tergantung pada pengetahuan dan konteks yang dimilikinya. Yang keempat, implikator merupakan unsur luar wacana. Makna implikator tidak dapat dipahami hanya dengan melihat ujaran tersebut secara tersendiri, tetapi juga harus dilihat dalam konteks percakapan yang lebih luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya implikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu implikator konvensional dan implikator non-konvensional. Yang pertama yaitu implikator konvensional. Implikator konvensional adalah implikator yang bersifat umum dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Misalnya implikator dari ujaran "tolong tutup pintunya". Nah, implikatornya adalah bahwa pintu tersebut sedang terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua, implikator non-konvensional. Implikator non-konvensional adalah implikator yang tidak bersifat umum dan tidak dikenali oleh masyarakat secara luas. Misalnya implikator ujaran, "Kamu benar-benar cantik hari ini." Dan implikator dari ujaran ini adalah bahwa si pendengar sedang dipuji. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teori implikator. Teori implikator yang paling terkenal adalah teori implikator percakapan yang dikemukakan oleh Grice 1975. Menurut Grice, implikator percakapan adalah kesimpulan yang logis dari suatu ujaran berdasarkan asumsi bahwa penutur dan pendengar mengikuti 4 maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan yang terakhir adalah maksim cara. Selanjutnya penjelasan lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim kuantitas berarti penutur harus memberikan informasi yang relevan dan cukup bagi pendengar untuk memahami maksudnya. Kata cukup di sini berarti informasi yang diberikan tidak perlu berbelit-belit dan langsung kepada intinya. Yang kedua, maksim kualitas. Maksim kualitas berarti penutur harus mengatakan apa yang diketahuinya dan yang dipercayai kebenarannya. Jadi maksudnya adalah informasi yang diberikan adalah informasi yang sebenarnya tanpa ada kebohongan dan rekayasa. Yang ketiga, ada maksim relevansi. Nah, maksim relevansi ini berarti penutur harus membuat ujarannya yang relevan dengan topik pembicaraan.
Nah, maksudnya di sini adalah bahwa penutur harus mengkontribusikan sesuatu yang relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Ujaran yang relevan adalah ujaran yang berhubungan dengan topik pembicaraan dan membantu untuk mencapai tujuan percakapan. Kemudian, yang keempat ada maksim cara. Maksim cara berarti penutur harus mengungkapkan maksudnya dengan cara yang jelas dan juga ringkas. Maksudnya adalah bahwa penutur harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Ujaran yang jelas dan ringkas adalah ujaran yang tidak ambigu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak berbelit-belit. Dengan mengikuti keempat maksim di atas, penutur dan pendengar dapat saling memahami maksud masing-masing dalam percakapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh implikator. Salah satunya implikator konvensional. Contohnya kalimatnya itu, tolong tutup pintunya. Dalam artian, maka implikatornya adalah pintu tersebut sedang terbuka. Selanjutnya pada kalimat saya lapar, maka implikatornya adalah saya ingin makan. Kedua, implikator non-konvensional. Contohnya pada kalimat kamu benar-benar cantik hari ini, maka implikatornya adalah pendengar sedang dipuji. Contoh yang kedua yaitu pada kalimat aku tidak bisa datang, maka implikatornya adalah aku tidak ingin datang. Contoh yang ketiga yaitu pada kalimat aku akan datang, maka implikatornya aku ingin datang. Kesimpulannya, implikator adalah makna tersirat dalam suatu ujaran, tetapi tidak dinyatakan secara langsung. Implikator dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu implikator non-konvensional dan implikator konvensional. Untuk memahami implikator percakapan, perlu dipahami 4 maksim kerjasama yang dikemukakan oleh Grice 1975, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Jadi, dengan keempat maksim tersebut, penutur dan pendengar dapat saling memahami maksud masing-masing dalam sebuah percakapan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.